Halo, selamat pagi anak-anak. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Di tengah pandemi COVID seperti sekarang ini, Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat, lalu mematuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat. Untuk hari ini, kita akan mempelajari tentang diagram gambar. Apa sih yang dimaksud dengan diagram gambar? Nah, sebelum kita membahas tentang diagram gambar, Ibu akan jelaskan tentang pengertian dan macam-macam diagram. Ya, diagram adalah suatu gambar atau simbol untuk menyampaikan informasi banyaknya data. Ya, macam-macam diagram itu ada 3, ada diagram gambar, diagram batang, dan diagram lingkaran. Untuk di kelas 3, kalian hanya mempelajari tentang diagram gambar. Diagram batang dan diagram lingkaran akan kalian pelajari di kelas 4. Ya, diagram gambar. Ya, diagram gambar adalah suatu diagram yang menampilkan data dalam bentuk gambar. Ya, diagram gambar ini adalah diagram yang paling sederhana. Ya, contohnya bisa kalian perhatikan. Ini adalah contoh dari diagram gambar. Untuk lebih jelas mengenai diagram gambar, silakan simak video berikut. Halo anak-anak, di sini Ibu mempunyai media diagram gambar. Nah, Ibu akan menjelaskan cara membaca diagram gambar. Nah, misalkan pada diagram gambar ini ada pembelian bunga pada toko A, toko B, dan toko C. Nah, masing-masing gambar bunga mawar ini mewakili 2 pembeli. Ya, 2 pembeli. Jadi, pada toko A, karena ada 4 gambar bunga mawar, jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi pada toko A ini ada 8 pembeli bunga. Nah, bisa juga dengan cara penjumlahan berulang. Ibu contohkan. Misalkan pada toko A ini ada 4 gambar bunga. Kita hitung sama-sama. Masing-masing bunga mawar ini, gambar bunga ini mewakili 2 pembeli. Berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 2 sama dengan 6. 6 tambah 2 sama dengan 8. Jadi hasilnya sama. Ya, pada toko A ada 8 pembeli. Nah, kita perhatikan sekarang pada toko B. Pada toko B ada 2 gambar bunga mawar. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Ya, karena 1 gambar bunga mawar ini mewakili 2 pembeli. Bisa juga dengan menggunakan penjumlahan berulang. 2 tambah 2 sama dengan 4. Hasilnya sama. Ya, lagi 1. Pada toko C itu ada 3 gambar bunga, jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Bisa juga dengan penjumlahan berulang. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, seperti itu. Gampang kan? Bisa dipahami? Agar kalian lebih memahami tentang diagram gambar, Ibu akan memberikan contoh soal. Nah, silakan diperhatikan. Berikut ini adalah data jumlah siswa SD Negeri 6 Pendem dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, di sini masing-masing gambar itu mewakili 2 siswa. Nah, masing-masing gambar mewakili 2 siswa. Nah, perhatikan contoh soal nomor 1, yaitu berapa jumlah siswa dari masing-masing kelas. Nah, cara mengetahui jumlah siswa dari masing-masing kelas yaitu dengan cara menghitung
banyaknya gambar dari masing-masing kelas, kemudian dikalikan 2. Ya, kenapa dikalikan 2? Karena keterangannya di sini, setiap satu gambar mewakili 2 siswa. Ya, jadi untuk kelas 1 berarti 5 gambar. 5 gambar kali 2 siswa sama dengan 10 siswa. Ya, untuk kelas 2 di sini ada 3 gambar. Ya, 3 gambar kali 2 sama dengan 6 siswa. Ya, kenapa dikalikan 2? Itu sama karena setiap satu gambar mewakili 2 siswa. Dan untuk kelas 3 juga caranya sama. Di sini ada 4 gambar, berarti 4 kali 2 siswa sama dengan 8 siswa. Gimana anak-anak sampai di sini? Sudah paham? Ya. Sekarang Ibu lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal kedua yaitu berapa selisih siswa kelas 1 dengan siswa kelas 2. Nah, untuk mencari selisih yang perlu kalian perhatikan yaitu dengan cara mengurangi banyaknya siswa dalam satu kelas dengan siswa yang lebih sedikit. Ya, siswa yang lebih banyak dikurangi dengan jumlah siswa yang lebih sedikit. Karena di sini yang ditanya kelas 1 dan kelas 2, tadi kalian sudah dapat menghitung, ya tinggal mengurangi jumlahnya, ya. Berarti kelas 1 ada 10, kemudian kelas 2 ada 6, berarti 10 kurangi 6, itu sama dengan 4. Ya. Nah, soal berikutnya, berapa jumlah siswa kelas 2 dan kelas 3? Nah, di sini kalau mencari jumlah dari jumlah siswa itu dengan cara menjumlahkan. Ya, tadi kita juga sudah menghitung, kelas 2 ada 6, kemudian kelas 3 ada 8, berarti tinggal menjumlahkan 6 tambah 8 itu sama dengan 14 siswa. Mudah kan anak-anak? Ya, untuk soal terakhir, berapa jumlah seluruh siswa kelas 1 sampai kelas 3 di SD Negeri 6 Pendem? Ya, ini gampang sekali. Kalian tadi juga sudah menjumlahkan masing-masing kelas, sekarang tinggal menghitung jumlah keseluruhan. Ya, kelas 1 ada 10, kemudian kelas 2 ada 6, dan kelas 3 ada 8. Berarti jumlah keseluruhannya itu 10 tambah 6 tambah 8 sama dengan 24. Sudah paham kan? Ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama mengenai diagram gambar. Yaitu suatu diagram yang menampilkan data dalam bentuk gambar. Kemudian yang kedua, cara mengetahui jumlah siswa pada masing-masing kelas, yaitu dengan cara mengalihkan jumlah gambar dengan banyaknya angka yang mewakili gambar tersebut. Kemudian, mencari selisih, yaitu dengan cara mengurangi jumlah siswa A dengan jumlah siswa B, atau jumlah siswa yang lebih banyak dikurangi dengan jumlah siswa yang lebih sedikit. Yang terakhir yaitu mengetahui jumlah siswa keseluruhan, yaitu dengan cara menghitung jumlah pada masing-masing kelas, kemudian menjumlahkannya. Ya, untuk menguji pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan LKPD berikut agar kalian lebih memahami materi yang Ibu berikan. Setelah kalian selesai mengerjakan LKPD, silahkan kalian renungkan pembelajaran yang dapat kalian pelajari pada hari ini. Ya, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami. Silahkan mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Selamat belajar anak-anak. Tetap semangat. Pagiku cerah, Dah. matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat
pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas.